Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau. Mahasiswa Stetna Pangkalan Bun yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan masuk materi kuliah sejarah peradaban Islam tentang masuknya Islam ke Andalusia. Andalusia itu dulu, kalau sekarang namanya adalah Spanyol. Islam juga masuk ke benua Eropa melalui Spanyol yang dikenal dengan Andalusia. Namun Islam masuk dan berkembang di Eropa tidak seluas di Asia dan Afrika. Kalau saja Islam bisa menguasai seluruh wilayah Romawi yang dikenal dengan Roma. Karena Romawi itu ada dua, ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Romawi Timur adalah Konstantinopel. Itu sudah dikuasai Islam. Berada di perbatasan Eropa. Kalau sekarang Romawi Timur itu bernama dengan Turki, kalau dulu Konstantinopel. Nah, ada negeri Roma, Romawi Barat, yaitu dikenal dengan Romawi Barat, negeri Roma. Ini kan sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Islam belum bisa menguasai Roma, hanya masuk Islam wilayah Spanyol, wilayah Prancis dan Jerman. Inilah perjuangan dari 3 pahlawan yang sangat berani bernama Tariq bin Ziyad. Kalau kita lihat di sini dalam proses penaklukan Spanyol itu terdapat 3 pahlawan yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, Musa ibnu Musair. 3 pahlawan ini mereka berjuang. Bahkan pada saat mereka memasuki wilayah Eropa itu, Tariq bin Ziyad membakar seluruh kapal sehingga tidak mungkin lagi kembali ke Asia. Mau kembali ke Asia, kapal-kapal sudah terbakar. Mereka harus maju terus dengan semangat yang membara untuk menguasai wilayah Eropa.
Pada masa penaklukan Spanyol, orang-orang Islam saat itu mereka dengan semangat yang sangat tinggi. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri Spanyol berada dalam keadaan yang menyedihkan. Nah, di saat negeri Andalusia itu sudah mulai mengalami kehancuran, pada saat itu Islam bangkit. Secara politik wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negeri kecil, sehingga wilayah kekuasaan mereka tidak begitu kuat. Hanya ada kerajaan-kerajaan kecil. Rakyat dibagi-bagi ke dalam sistem kelas, sehingga keadaan diliputi oleh kemelaratan, ketertindasan, dan ketiadaan persamaan hak. Jadi tidak adil waktu itu. Nah, pada saat itulah Islam masuk. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam agama adinun nasihat, agama yang selalu memberikan nasihat. Islam adalah agama keadilan. Sehingga mereka banyak tertarik kepada Islam. Bahkan negeri Spanyol itu penduduknya berubah. Yang dulunya hampir tidak ada Islam berubah menjadi mayoritas penduduknya Muslim. Inilah perjuangan dari Tariq bin Ziyad. Ia dapat menaklukkan beberapa kerajaan-kerajaan kecil, dan kerajaan-kerajaan kecil itu disatukan. Kalau dalam sejarah dikenal dengan dinasti Umayyah II. Andalusia. Bagaimana perkembangan Islam di Andalusia? Dalam sejarah Islam berkembang cukup lama. Itu selama 7 abad. Buruknya kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan tersebut terutama disebabkan keadaan politik yang kacau. Nah, politik yang kacau terburuk terjadi pada masa pemerintahan Raja Roderick. Raja Roderick dan Raja Gots terakhir dikalahkan. Islam dapat mengalahkan Raja Roderick dan Raja Gots yang kejam itu, sehingga sebagian wilayah Eropa mulai dari Spanyol itu sudah dikuasai Islam. Sehingga wilayah Islam meluas. Yang dulunya Islam hanya menguasai Asia, benua Afrika, Islam sudah meluas sampai ke Eropa, yaitu wilayah Andalusia. Di Andalusia ada beberapa khalifah. Urutan nasab Khalifah Umayyah di Spanyol itu cukup lama berkembang. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Spanyol, memainkan peranan Islam yang sangat besar. Masa itulah berlangsung lebih dari 7,5 abad. Itu luar biasa. Islam
berkuasa di Spanyol itu 750 tahun. Kalau dibandingkan dinasti Umayyah itu hanya berdiri kurang dari 1 abad, kurang lebih sekitar 90 tahun, yang berpusat di Damaskus. Sedangkan dinasti Abbasiyah, pemerintahan Islam yang berpusat di Baghdad, itu hanya sekitar 5 abad. Jadi masih lama di Andalusia. Masih lama di Andalusia, 7,5 abad. Bagaimana perkembangan Islam di Andalusia? Dalam periode ini Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban. Kalau lihat di periode pertama itu tahun 711 sampai 755. Periode ini dipimpin Abdurrahman Ad-Dakhil. Jadi bagaimana perjuangan Abdurrahman Ad-Dakhil? Beliau adalah seorang khalifah yang berkuasa di Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil itu berkuasa di Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi. Pada periode kedua, Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan masjid yang bernama Masjid Cordova, termasuk juga lembaga-lembaga pendidikan, universitas-universitas Islam. Abdurrahman Ad-Dakhil juga mewajibkan bahasa sehari-hari adalah bahasa Arab. Baik di benua Asia, Eropa, pada waktu itu 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa, mereka mewajibkan berbahasa Arab. Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Abdurrahman Ad-Dakhil berjuang dengan semangat untuk memajukan Islam. Ternyata di masa Abdurrahman Ad-Dakhil berkuasa, ada gangguan politik yang paling serius pada periode kedua itu datang dari umat Islam sendiri. Di umat Islam melakukan pemberontakan di Toledo pada tahun 852, membentuk negara kota yang berlangsung selama 80 tahun. Islam sudah bisa menyatukan negeri-negeri kecil peninggalan Raja Roderick. Tiba-tiba ada lagi orang Islam yang ingin mempersempit Islam. Mereka mendirikan negeri-negeri kecil. Artinya tidak senang kepada pemerintahan Islam yang ada. Nah, inilah salah satu gangguan politik terhadap pemerintahan Islam di Spanyol pada saat itu. Pemberontakan yang dipimpin Hafsun dan anaknya yang berpusat di pegunungan dekat Malaga.
Ini salah satu kelemahan-kelemahan Islam. Kelemahan-kelemahan Islam ini sudah diketahui orang-orang Nasrani. Mereka berusaha bagaimana ingin menguasai kembali negeri Spanyol yang sudah dikuasai Islam. Karena wilayah benua Eropa itu tidak semuanya dikuasai Islam. Jadi ada beberapa negara yang belum dikuasai Islam. Karena pada waktu itu Tariq bin Ziyad itu sudah berniat ingin menguasai seluruh negara-negara yang ada di Eropa itu, ingin dijadikan negara Islam. Tetapi Tariq bin Ziyad di masa pemerintahan dinasti Abbasiyah itu disuruh kembali pulang ke Baghdad, sehingga tidak ada lagi perluasan daerah di Eropa, daerah Islam. Jadi daerah Islam itu hanya di sekitar Andalusia dan Spanyol. Periode ketiga, ada 3 orang khalifah besar yang berkuasa. Yang pertama adalah Abdurrahman An-Nasir, Hakam II, Hisham. Abdurrahman An-Nasir menjadi khalifah dari tahun 912 sampai 961 Masehi. Sedangkan Hakam II tahun 961 sampai dengan 976 Masehi. Hisham II tahun 976 sampai 1009 Masehi. Jadi ada semacam komunitas yang dikenal dengan sebutan Mulukut Tawaif. Nah, ini jadi wilayah Islam sudah mulai terpecah-pecah, kekuatan Islam sudah mulai lemah. Nah, sehingga orang-orang Nasrani di Eropa sudah mengetahui, mereka sudah membaca, ini Andalusia akan bisa kita kuasai kembali apabila kita bersatu. Maka bersatulah orang-orang Nasrani ingin menguasai Andalusia, bahkan mengusir seluruh orang Islam yang ada di Eropa. Jadi tidak ada lagi orang Islam di Eropa. Maka terjadilah peperangan yang sangat dahsyat di Andalusia itu. Islam mencapai puncaknya di Andalusia itu pada masa Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir mendirikan sebuah Universitas Cordoba. Nah, jadi Universitas Cordoba itu banyak menghasilkan ilmuwan-ilmuwan. Di antaranya tokoh ilmu nahu Alfiyah Ibnu Malik, kemudian Salman Al-Farisi. Jadi banyak bermunculan tokoh-tokoh Islam, karena Islam cukup lama berkuasa, 750 tahun, 7,5 abad lamanya. Periode keempat, Islam masih bertahan, namun Islam sudah mulai lemah
itu pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Suatu komunitas yang ingin memecah belah Islam, pemberontakan yang menamakan diri Muluk Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti di Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar diantaranya adalah Abadiyah di Sevilla. Islam sudah mulai tidak bersatu lagi. Masing-masing berkuasa ingin mendirikan kerajaan Islam. Periode kelima tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Di bawah pemerintahan Islam yang bernama Dinasti Bani Ahmar. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir. Ini pertahanan terakhir di Spanyol. Karena perselisihan orang-orang istana dalam memperbaiki kekuasaan. Jadi kekuasaan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492. Kalau kita hitung sekitar memasuki abad ke-15. Di pada abad ke-15 itu di mana-mana kerajaan-kerajaan Islam mulai melemah. Yang bangkit kembali adalah kerajaan yang dikuasai Nasrani. Pada tahun 1492 umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan. Bayangkan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Nah ini. Pada tahun 1609, ini dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah itu. Jadi pada abad ke-16 itu Islam tidak ada lagi di Eropa. Bahkan terjadi pembantaian. Orang Islam dibunuh secara kejam. Masjid-masjid dikuasai, dijadikan gereja. Sayangnya, pada saat orang-orang Kristen ingin menguasai Islam, orang Islam yang berada di benua Asia dan Afrika tidak membantu. Inilah. Karena terlalu luas. Kalau saja orang-orang Islam yang mayoritas di Asia dan Afrika datang membantu orang Islam yang berada di Eropa, di Spanyol pada saat Islam di Spanyol diserang, dihancurkan, bahkan dimurtadkan, ya mungkin mereka tidak akan mampu. Nah ini sudah mungkin suatu takdir bahwa pada abad ke-16 1609 Islam di mana-mana mengalami kekalahan. Meskipun banyak sumbangan-sumbangan pemikiran Islam di Spanyol, banyak buku-buku Islam, semuanya buku-buku Islam itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Diklaim mereka bahwa tokoh-tokoh ini semua adalah tokoh-tokoh Kristen, bukan tokoh-tokoh Islam yang menemukan di dalam ilmu astronom, ilmu matematika, ilmu kimia, dan sebagainya. Itu adalah mereka mengatakan penemunya pertama adalah orang Kristen, bukan orang Islam. Nah inilah ya kelemahan-kelemahan Islam. Islam berkuasa di Andalusia itu hanya
6 periode. Jadi dari tahun 700, jadi sekitar 750 tahun, 7,5 abad, itu periode ke-6. Para mahasiswa STETNA Prodi Pendidikan Islam Usia Dini, kiranya cukup sampai di sini dulu perkuliahan kita. Adapun kesimpulan yang perlu diingat, Islam berkuasa di Andalusia di Spanyol selama 7,5 abad. Kekuasaan Islam di Andalusia dibagi ke dalam 6 periode. Islam bisa dihancurkan, bisa dikalahkan, karena orang-orang Islam itu sendiri tidak bersatu. Dan begitu Islam diserang orang dari kerajaan yang belum menganut agama Islam, orang-orang Nasrani, Kristen, maka orang Islam yang ada di Asia dan Afrika tidak membantu. Sehingga pada periode ke-6 itu adalah abad ke-16, merupakan, itu dikatakan sudah abad kehancuran. Jadi Islam di mana-mana sudah mengalami kekalahan, sehingga yang bangkit kembali di dunia ini adalah kerajaan-kerajaan barat yang bukan lagi beragama Islam. Kiranya cukup sampai di sini perkuliahan kita. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.